Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yuyun Cahyani, CGB Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Klaten. Pada video ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses diskusi yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga murid dapat menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Adapun tahapan segitiga restitusi antara lain yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan masalah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru melakukan tahapan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan begitu akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungannya dengan murid. Seperti dengan ungkapan keyakinan apa yang kita sepakati, bayangan tentang kelas yang ideal. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid akan mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah video praktik baik saya terhadap penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan untuk menangani siswa yang melanggar peraturan. Pada kasus pertama, pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, Dian melakukan panggilan telepon ketika guru sedang memberikan umpan balik kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil proyek bahasa Inggris. Mengetahui hal itu, guru meminta Dian menutup panggilannya dan kembali fokus berpartisipasi dalam kegiatan presentasi. Setelah KBM selesai, guru baru memanggil Dian untuk melakukan restitusi. Permisi, Ma'am. Oh ya, Dian, silakan masuk Dian. Permisi, Ma'am. Iya, duduk. Ini tadi dari kelas. Dari kelas tadi terus dipanggil katanya. Sehat? Sehat, Ma'am. Jamnya siapa namanya? Ini jamnya Pak Joko. Pak Joko. Oke, Dian. Kira-kira merasa ada yang aneh nggak saya nanya? Ada, Ma'am. Ya. Coba cerita apa? Emang ada apa? Pas tadi tuh loh, Ma'am. Kan pas pelajarannya jadinya itu saya malah buka telepon dari ibu saya, tapi tanpa seizinnya jenengan. Itu ya. Kalau mau bilang nih, tadi kan ibu nerangin di kelas, kamu terima telepon. Nah, menurut dia itu tidak keluar nggak? Ganggu teman-teman juga. Ganggu teman-teman. Emang kenapa? Emang terganggu karena pas telepon juga saya suaranya keras banget, Ma'am. Gitu ya. Iya, padahal pas pelajaran. Tadi ditelepon sama ibu, Iya. orang tua. Baik, ya sebaiknya sih kalau sebagai seorang anak memang betul ketika ada panggilan dari orang tua kita harus cepat-cepat mendekati. Bahkan kalau ini posisinya dia di sekolah, orang tua di rumah, berarti kalau orang tua telepon kita menilainya ada sesuatu kan? Memang betul itu kita harus cepat-cepat menerimanya, takutnya ada apa-apa. Saya pun juga demikian. Kalau LDR sama orang tua, ketika orang tua telepon saya harus cepat-cepat otomatis mengangkatnya, takutnya ada apa-apa. Oke, baiklah. Jadi terima telepon orang tua itu kapan aja sebaiknya memang harus segera diangkat ya. Tapi kondisinya harus melihat situasi dan kondisi. Oke, di sini saya tidak akan menyalahkan siapapun. Cuman Dian, kalau menurut Dian nih itu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita. Abang itu gimana? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Dia sesuai ini sebelah mananya? Di
kenakalan saya itu apa ya, pelanggaran yang saya perbuat itu lumayan. Kan di keyakinan kelas itu nggak boleh pakai HP selain untuk pelajaran, tapi di situ malah saya pakai buat ngangkat telepon. Karena ada orang lain terganggu. Mengganggu kondisi kelas juga. Teman-teman juga ya. Nah posisinya kalau dikembalikan, coba dia lagi ngomong serius, ada temennya yang terima telepon tiba-tiba kencang di depannya dia terganggu kan? Iya. Nah, oke, baik. Jadi dia merasa bersalah nggak di sini? Ya bersalah banget, Mas. Merasa bersalah. Iya. Mau memperbaiki? Ya harus pasti. Sekarang kita diskusi kira-kira dia supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Kira-kira kalau menurut dia apa yang akan dia lakukan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi? Kalau dari kejadian angkat telepon itu mungkin saya izin dulu pas mau ngangkat telepon, saya izin ke guru yang lagi ngajar, terus ngangkat teleponnya di luar kelas. Oke, baik. Saya berharap dia bisa memperbaiki dengan baik sikapnya, etikanya, bisa menempatkan diri ya, supaya tidak mengganggu orang lain. Jadi ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, siap. Oke, kamu sekarang bisa kembali ke kelas lagi mengikuti pelajaran lagi. Siap. Terima kasih, Ma'am. Thank you. Siap. Good Thank luck. you. Ya. Mari, Ma'am. Monggo. Oke. Kasus kedua yaitu pada suatu hari wali kelas mengontrol presensi bulanan siswa kelas 11 BC1, mendapati bahwa siswa bernama Slavia Pratisia sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau sering disebut dengan Alpa. Pada saat istirahat, wali kelas memanggil Via untuk melakukan restitusi. Ya, apa kabar? Baik. Hari ini tahu nggak alasannya, Via, kenapa saya panggil? Karena saya sering apa mungkin? Tahu ya? Iya, soalnya beberapa teman juga ada cerita. Ada cerita ya, memang sih untuk kedisiplinan kelas, untuk presensi kelas tadi pagi saya merekam, ternyata dia ini sering sekali nggak masuk. Nah, apa aja ini saya belum temukan. Saya melihat ini ada sekitar 4 sampai 5 kali dia ini tidak masuk kelas. Bisa cerita ada masalah apa? Iya, jadi saya sering merasa itu karena saya kan sini nggak tinggal sama orang tua. Terus sebenarnya ya Kak, saya tinggal sama kakak saya. Tapi kakak saya sekarang kuliah di Jogja. Akhirnya sekarang saya kos sendiri. Sendirian? Iya, sendiri. Orang tua bagaimana? Orang tua saya kerja tapi nggak di sini, di Kalimantan. Oke, orang tua Via tahu nggak kalau Via itu sering tidak masuk sekolah? Jarang sih, saya sekolahnya juga kadang biar orang tua juga nggak terlalu khawatir gitu. Berarti kondisinya kemarin Via sakit betul? Ada yang sakit, ada yang enggak. Nggak sakitnya itu kenapa? Sebenarnya saya kan karena saya kos sendiri, saya jadi nyuci baju itu enggak sendiri, saya laundry. Tapi terkadang tuh saya laundry telat, jadi pada saat baju itu mau saya pakai ternyata masih belum selesai di laundry, jadi masih kotor. Oke, begitu. Kondisinya adalah karena Via pulang sore mungkin ya. Oke, wajar sih kalau pulang sore, manajemen waktunya kurang, banyak tugas begitu, akhirnya lupa untuk nyuci bajunya. Oke, baiklah. Di sini saya tidak akan nyalahkan Via kenapa kok Via sering tidak masuk sekolah. Cuman ini akan menjadi PR bagi kita bareng-bareng. Di sini kita akan diskusi supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Nah, Via pasti ngerasa kan sering tidak masuk sekolah itu akan berdampak seperti apa kalau menurut Via? Karena sering masuk sekolah dan apa saya lakukan dulu itu saya jadi susah untuk pelajaran gitu. Karena kan ketinggalannya malah jadi banyak sekali. Oh gitu kan, dampaknya adalah kamu ketinggalan pelajaran, otomatis nanti akan ganggu juga kan. Nah kalau begitu, kira-kira menurut Via untuk menyelesaikan masalah ini apa yang akan Via lakukan? Saya bertekad untuk tidak hafal lagi. Kalau misalnya saya tidak masuk itu dikarenakan benar-benar sakit atau ada suatu kepentingan terdesak. Dan saya juga
kelas untuk mengikuti diskusi kelompok untuk melanjutkan pembelajaran yang saya kerjakan. Mungkin bertanya ke teman-teman. Oke, supaya tidak ketinggalan ya. Oke, baiklah. Berarti dia sudah ada inisiatif untuk memperbaiki, tidak mengulangi lagi. Kalaupun nanti tidak masuk sekolah, tetap menggunakan surat. Usahakan ketika memastikan seragamnya tetap terkondisikan agar bisa dipakai sesuai dengan jadwalnya. Oke, itu sangat mendukung ketika nanti kamu akan aktif dalam diskusi kelas, supaya nanti teman-teman dan yang lainnya, kamu sendiri juga akan membantu kalian dalam pembelajaran. Oke, baik Via, karena kamu sudah mengetahui kesalahannya dan tahu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki, saya berharap kamu bisa lebih baik lagi, bisa disiplin lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. I hope you will be like. Oke, thank you, and kamu bisa kembali ke kelas. Thank you, ma'am. Oke. Dan berikut adalah tanggapan siswa terhadap penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Dan berikut Tanggapan saya mengenai penerapan metode segitiga restitusi ini pada siswa adalah tentunya ini menjadi salah satu metode paling efektif untuk seorang guru mengatasi kenakalan dan juga kesalahan yang telah diperbuat oleh muridnya, bukan dengan hukuman, apalagi sampai mempermalukan murid tersebut. Jadi dengan adanya metode segitiga restitusi ini, guru secara tidak langsung dapat merasakan apa yang siswanya rasakan karena diskusi yang diterapkan pada metode ini. Tentunya saya juga merasa murid yang diterapkan oleh metode segitiga restitusi ini akan sangat terbantu dan juga akan dengan inisiatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi untuk permasalahannya tersendiri. Oke, untuk pendapat saya pribadi, itu dengan adanya metode segitiga restitusi ini, itu yang pertama, siswa itu bisa lebih terbuka. Nah, terus siswa itu mau mengakui kesalahannya. Yang ketiga, siswa itu bisa menjadi lebih jujur untuk kedepannya. Nah, selain itu, siswa juga tidak terlalu tidak merasa bersalah banget kalau dia ingin mengakui kesalahannya, seperti itu. Nah, selain itu juga siswa menjadi untuk memperbaiki dirinya ke depannya itu bukan dari paksaan, tapi dari kemauan diri dia sendiri. Begitu. Terima kasih. Demikianlah video demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi yang saya praktekkan di sekolah saya tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.